Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Nikatakusuma. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement terhadap ekspor dan impor di Indonesia. Nah, setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya masing-masing, sehingga hampir semua negara selalu melakukan interaksi ekonomi dengan negara lain. Kemudian, negara-negara ASEAN membentuk sebuah kerjasama berupa kesepakatan mengenai perdagangan bebas dengan negara Australia dan Selandia Baru. Kesepakatan ini dinamakan dengan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement yang ditandatangani oleh 12 negara pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Nah, perjanjian ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan barang berupa tarif maupun non-tarif. Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru tersebut direalisasikan melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, komoditas ekspor Indonesia ke Australia dan Selandia Baru adalah minyak mentah, kertas, produk besi baja, batu bara, produk tekstil, dan sepatu. Kemudian, di Indonesia banyak mengimpor produk gandum, bahan baku tekstil, dairy produk, dan binatang hidup. Nah, manfaat apa sih yang didapatkan oleh negara yang mengikuti perjanjian ini? Nah, yang pertama, yaitu peningkatan akses pasarnya. Yang kedua, penerapan peraturan asal atau rules of origin akan lebih ditingkatkan. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan akses pasar dan perawatan nasional untuk perdagangan jasa. Kemudian yang keempat, tindakan pelindungan yang signifikan untuk investasi. Kemudian yang kelima, pencantuman ketentuan-ketentuan lain yang akan mempermudah pergerakan bagi pelaku bisnis. Nah, perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas suatu negara. Bentuk dari perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, manfaatnya itu yang pertama, memperluas pasar bagi produk Indonesia, yang kedua, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, kemudian yang kedua, memperoleh teknologi modern, dan yang ketiga, memperoleh bahan baku. Nah, data ini saya peroleh dari International Trade Center atau ICT periode Januari 2009 sampai Desember 2014. Nah, hasil yang kami dapatkan atau saya dapatkan adalah yang pertama, terdapat perbedaan antara ekspor-impor Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru sebelum dan sesudah penerapan perjanjian ini. Nah, yang pertama itu menunjukkan terjadi peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Selandia Baru setelah adanya perjanjian ini. Kemudian yang kedua, peningkatan impor daging sapi dari Selandia Baru menyebabkan jumlah pasokan daging sapi dalam negeri meningkat, sehingga konsumen diuntungkan karena harga dari daging sapi tersebut. Kemudian yang ketiga, jumlah rata-rata nilai ekspor Indonesia ke Australia lebih besar setelah pemberlakuan perjanjian ini. Kemudian yang keempat, nilai impor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Nah, pemberlakuan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement di Indonesia pada tahun 2012 memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai impor dan ekspor Indonesia dari Selandia Baru sebelum dan sesudah penerapan perjanjian ini. Nah, kemudian Indonesia perlu selektif dan benar-benar memahami dampak liberalisasi perdagangan yang dilakukan. Salah satunya ialah melakukan analisis daya saing komoditas yang dihasilkan Indonesia untuk perumusan kebijakan yang tepat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Dadah!